A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Sang Istri. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Rusdi. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Bisa-bisanya si Mandul itu kabur dari rumah. Gak tahu diri, kata Ibu Tanti. Tidak seperti biasanya, hari ini Indra makan siang di rumah orang tuanya. Keinginannya untuk menceritakan pada ibunya tentang perginya Cynthia dari rumah sudah tak tertahan sejak tadi pagi. Indra membutuhkan seseorang yang mau membelanya, dan sudah pasti Ibu Tanti adalah orang yang akan membelanya. aku juga gak nyangka dia berani melakukan itu. Apa aku sudah keterlaluan, Bu? Ibu Tanti mendecak sebal. Ya enggak lah. Memang salahmu di mana? Ngatain dia mandul. Kan memang kenyataannya gitu. Dia belum hamil-hamil padahal nikah sudah 2 tahun. Terus, masalah Cynthia lihat kamu jalan berdua dengan cewek lain, itu kan wajar. Salah siapa mandul? Wajar dong kalau kamu selingkuh atau poligami. Indra tersenyum penuh kemenangan setelah mendengar pendapat ibunya. Itu yang ingin dia dengar sejak tadi pagi. Itu sebuah pembelaan. Tapi Bu, perempuan yang dilihat Cynthia jalan sama aku itu bukan selingkuhanku. Itu hanya teman. Tapi karena saking dekatnya, jadi kayak gitu. Makanya aku tidak terima waktu Cynthia nuduh aku selingkuh. Nah, apalagi kamu gak selingkuh, berarti yang salah Cynthia. Dasar mandul. Indra kembali tersenyum. Lalu dia berkata, jadi menurut ibu, aku harus cari atau biarin aja? Ngapain kamu cari? Sudah biarin aja. Terserah dia mau pulang atau enggak. Kalau perlu, kalau nanti dia pulang, langsung kamu ceraikan. Perempuan mana yang ninggalin suaminya? Suami yang gimana dulu, Bu? Ucap seorang wanita sekonyong-konyong. Wanita itu datang dari pintu depan, dan dengan keanggunan seekor merak dia melangkah melewati Indra yang berdiri di depan televisi, lalu duduk di sofa bersebelahan dengan Ibu Tanti. Ibu Tanti tersenyum kepada wanita itu dan berkata, anak ibu, kok tumben mampir? Ternyata wanita itu adalah Tifa, anak tertua Ibu Tanti, kakaknya Indra. Aku lihat mobilnya Indra di depan, jadi aku pikir ada bagi-bagi warisan. Aku mampir deh, kata Tiffany lalu mencium tangan ibunya. Wajah Indra tampak sebal sekali karena kedatangan kakaknya. Dia memang tidak terlalu suka dengan Tifa. Karena sukses, Tifa sangat dibanggakan di keluarga besarnya. Karena itu Indra menyimpan banyak kecemburuan terhadap Tifa. Ini Indra curhat ke ibu. Katanya Cynthia kabur dari rumah, kata Ibu Tanti kepada Tifa. Wah, kabur? Kapan? Ibu Tanti menatap Indra dan bertanya, semalam ya Kandra? Iya, semalam.
Jawab Indra malas. Hebat betul Cynthia, kata Tifa agak ngegas. Ada semangat di wajah Indra ketika mendengar perkataan Tifa. Dia merasa dibela. Betul kan kak? Memang gak tahu diri. Bukan, maksudku hebat betul Andra. Kalau aku pasti sudah kabur dari 1 tahun yang lalu. Sontak Indra melotot kepada Tifa. Memang kakak tahu apa tentang keluargaku? Taulah, ibu kan cerita sama aku. Ibu Tanti langsung menegakkan punggung dan menatap Tifa. Kok ibu? Tifa tersenyum sedikit meremehkan, lalu berkata pada ibunya. Yang kata ibu, Cynthia dikatain mandul. Itu kalau aku langsung pergi. Karena seandainya memang benar Cynthia mandul, tetap gak pantas disebut seperti itu. Ibu Tanti terdiam. Begitu juga Indra. Bagi mereka, Tifa bukan orang yang pas untuk diajak berkoalisi. Tidak satu frekuensi. Orang luar dalam masalah ini. Selanjutnya Ibu Tanti mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar anak-anak Tifa. Sedangkan Indra, dia pulang. Entah pulang ke kantor atau ke rumah. Singkat cerita, di tempat lain, Alvin sampai di rumah pukul 9:30 malam lewat. Lebih malam dari yang sebelumnya dia katakan kepada Cynthia. Setelah memarkirkan mobil di teras dan menutup pagar, dia masuk ke rumah dengan kuncinya sendiri. Tadi pagi Alvin membagi kunci rumah cadangan ke Cynthia agar kalau dia pulang larut, dia tidak perlu mengganggu tidur mantan pacarnya itu. Pendengarannya menangkap suara televisi di ruang keluarga saat dia melangkah menelusuri ruang tamu. Sin, panggil Alvin saat pandangannya menangkap Cynthia duduk bersandar di sofa, asik makan kacang sambil menonton acara TV. Kakak pulang, jawab Cynthia pura-pura tidak tahu. Padahal tadi dia mendengar saat Alvin datang. Alvin tertawa mendengar ucapan Cynthia. Lalu sambil mengangkat tangan tempat dia menggenggam kantong plastik, dia berkata, ayam goreng Lembang. Cynthia mengernyit. Loh, beli makanan? Tanyanya. Kan gue masak. Alvin menurunkan tangannya dan terkekeh. Tadi tuh gue lupa kalau ada lo di rumah ini. Jadi gue beli lauk untuk makan. Ayam goreng. Gak nanggung-nanggung gue beli 1 ekor. Buset, banyak banget. Biasanya juga gitu. Nih ayam gue potong-potong, dimakannya 3 kali. Makan malam, dimakan sama mie goreng instan pas sarapan. Sisanya untuk makan malam besok lagi. Cynthia menggeleng-geleng. Padahal gue masak ayam goreng juga. Alvin tertawa. Yaudah, ayo gadoin. Malam ini kita pesta ayam goreng sampai kenyang. Lagian sudah gue beli, masa mau dibuang? Cynthia menggaruk kening sambil tersenyum. Yaudah, ayo. Gagal dah diet gue gara-gara ayam goreng. Alvin tertawa, menyerahkan plastik ke Cynthia dan dia pergi ke kamarnya di lantai 2 untuk ganti pakaian. Alvin turun 15 menit kemudian. Saat dia sampai di meja makan, matanya benar-benar menyaksikan sebuah pesta ayam goreng akan segera terjadi. 1 ekor yang dia bawa dan 2 potong besar ayam goreng yang dibuat Cynthia. Jangan lupakan sambal dadak, lalapan, tahu tempe dan sayur asamnya. Ini kita makan semua, Sin.
Ini kita makan semua, Sin. Cynthia tertawa. Kan lo bilang mau pesta ayam goreng. Masa pesta ayam tapi ayamnya cuma 2 potong? Sambil mengangguk-ngangguk dan menarik kursi, Alvin berkata, iya juga sih. Ayo hajar. Kemudian Cynthia membagi piring untuknya dan untuk Alvin. Cynthia tidak makan dengan nasi karena menurutnya dia akan kenyang hanya dengan makan ayam gorengnya saja. Sedangkan Alvin makan pakai nasi karena menurutnya jika makan ayam goreng, tahu tempe, sambal dadak dan sayur asam tanpa nasi panas, hukumnya haram. Lo rajin banget beli ayam goreng sampai ke Lembang, tanya Cynthia lalu melahap paha ayam dengan satu gigitan besar. Memangnya kalau lo beli pecel lele Lamongan harus ke Lamongan dulu? Ya kan enggak. Di sekitar sini juga banyak orang jual ayam goreng Lembang. Cynthia tertawa sambil menangkupkan tangan di mulutnya. Lembang kan gak sejauh Lamongan, Vin. Naik dikit juga sampai Lembang. Jadi pikir gue lo belinya di Lembang. Enggak. Di depan tuh, yang penjualnya kumisnya lebat kayak suami Inul. Suami Inul sudah gak kumisan tahu. Masa iya? Kok pas syukuran gak ngundang-undang gue? Memangnya lo siapa? Hokage keempat. Cynthia tidak bisa menahan tawanya sendiri. Dia kalah. Selalu. Bahkan di masa masih pacaran, Alvin selalu menang kalau adu lempar lelucon. Setelahnya mereka fokus dengan santapan masing-masing. Keduanya makan dengan lahap. Bahkan Alvin tambah nasi 1 piring. Tadi lo belanja sendiri? Tanya Alvin. Pandangannya tertuju ke santapan malamnya yang sudah mau habis. Gue ditemani Indri. Oh, yang sahabat lo itu. Cynthia mengangguk dan mengambil sepotong ayam goreng bagian dada, potongan ayam keempatnya, dan dia berpikir masih sanggup makan 1 lagi. Iya, tadinya dia mau ketemu lo, tapi ada keperluan jadi pulang. Nanti deh gue kenalin. Belum nikah? Tanya Alvin dengan nada menggoda. Baru 1 kali. Anaknya pun baru 1. Memangnya rencananya dia mau nikah berapa kali? Gak tahu. Nanti gue tanyain kalau ketemu lagi. Jawab Cynthia lalu keduanya tertawa. Terus Vin, masalah di kantor lo gimana? Alvin mengernyit bingung. Masalah yang mana? Dugaan korupsi yang tadi pagi lo ceritain. Oh, Alvin mengangguk-ngangguk. Agak rumit. Atau kasus paling rumit yang pernah gue temui. Kenapa? Biasanya kalau di perusahaan gue ada yang korup tuh, pasti yang dimakan uang tagihan. Dan caranya klise. Tagihan ditagih, tapi uangnya nggak disetor ke kantor. Nah, ini mudah carinya. Karena biasanya faktur asli yang semestinya dikasih ke pelanggan, itu digandakan sama mereka. Pelanggan dikasih yang palsu. Terus di kantor, yang korupsi bakal beralasan pelanggan ini sudah ditagih. Orang kantornya percaya. Ya, karena di perusahaan gue, setiap tagihan bermasalah akan dilempar ke audit gue. Jadi pada ngegampangin. Ini lemahnya perusahaan distribusi. Kalau kredit motor, ada pelanggan susah bayar selama beberapa bulan.
bakal ada kolektor yang tampangnya kayak preman nyamperin pelanggan. Dan masalah selesai. Kalau di perusahaan gue enggak. Nah, masalah yang 1 miliar ini. Masalahnya ini bukan uang tagihan. Tapi bonus untuk pelanggan dengan pembelian besar. Ada 10 pelanggan. Seperti cashback. Jadi uang bonus ini gak sampai ke pelanggan-pelanggan. Bahkan pelanggan gak tahu ada program ini. Nah, pihak pertama alias perusahaan yang produknya distribusinya perusahaan gue, itu sudah bayar uang bonus ini ke cabang Bandung. Ada bukti transfer. Ada bukti pembayaran ke pelanggan. Tapi pelanggan gak terima uangnya. Kan tinggal tanya ke orang yang ditugaskan ngasih uangnya, Vin. Masalahnya orangnya sudah meninggal. Keluarganya. Gue sudah ke rumahnya. Dan jujur, mau lo selidiki sampai lebaran monyet juga. Keluarga almarhum gak seperti orang yang punya uang 1 miliar, Sin. Dan sejak awal gue memang gak curiga ke almarhum. Dia cuma kambing hitam. Kok? Karena bahkan bagian keuangan gak tahu ada bonus ini. Satu-satunya yang tahu, ya suamimu. Cynthia mengernyit. Terus Mas Indra bilang kalau dia curiga sama almarhum. Alvin mengangguk. Tapi lo curiga ke Mas Indra? Sin, kalau suamimu jujur, kenapa dia merahasiakan bonus ini dari semua orang di kantor bahkan pelanggan? Sinta mengangguk-ngangguk. Kok lo gak sampaikan kecurigaan lo ke bagian keuangan? Atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari Mas Indra? Karena ada bukti tanda terima yang ditandatangani almarhum. Dan ada bukti tanda terima yang ditandatangani toko. Vin, gue bingung deh. Gak bingung, Sin. Karena bukti-bukti itu palsu. Itu tanda tangan palsu. Kok lo tahu? Karena gue sudah bertanya tentang bonus ini ke toko yang terdaftar menerima bonus. Pemiliknya marah karena merasa ditipu. Tapi untungnya dia bisa diajak kerjasama. Apa kerjasamanya? Gue cuma minta dia diam, tenang, pura-pura gak terjadi apa-apa sampai gue dapat bukti yang lebih banyak dan lebih meyakinkan. Gue gak mau Indra tahu kalau gue curiga sama dia. Pagi harinya, seperti biasa, Cynthia menyiapkan santapan pagi untuk dirinya dan Alvin. Pagi ini dia memasak nasi kuning lengkap dengan telur dadar, orek tempe, kerupuk udang dan tentu saja sambal gorengnya. Semalam setelah ngobrol dengan Alvin tentang tindak penggelapan uang yang diduga dilakukan Indra, di dalam kamar Cynthia terus memikirkan hal itu. Saat ini dia sangat membenci Indra. Tetapi Indra masih suaminya. Persis yang dia katakan kepada Indri. Hal-hal seperti, kalau benar Indra melakukan korupsi itu, apa yang akan terjadi? Apa efek yang Cynthia terima? Apakah dia akan merasa lebih baik atau lebih buruk? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikiran Cynthia hingga kantuk merayapinya dan dia tertidur. Sampai saat ini Cynthia belum bisa memutuskan apakah dia masih menginginkan hubungan pernikahannya dengan Indra. Pernikahannya dengan Indra baik kembali atau bercerai. Dia belum bisa memutuskan mana yang terbaik dalam hidupnya. Walau memikirkan kembali ke rumah dan tinggal bersama Indra membuatnya merinding. Buset, nasi kuning, rajin banget, seru Alvin. Seru Alvin senang saat melihat menu santapan pagi yang disiapkan Cynthia. Kaget karena Alvin tiba-tiba berseru di belakangnya. Cynthia berputar dan memukul pelan lengan Alvin.
Ih, ngagetin aja. Alvin tertawa sambil melangkah melewati Cynthia menuju kursinya. Harusnya lo bisnis kuliner deh, Sin. Lo jago banget masak. Sambil mendengus, Cynthia menarik kursinya lalu duduk. Pengennya, Vin. Tapi Mas Indra ngelarang gue buka usaha makanan. Mengernyit, Alvin bertanya. Kenapa? Cynthia mengangkat bahu dan berkata, katanya repot. Gue harus berangkat pagi-pagi ke pasar, terus masak, terus buka tempat usahanya, terus pulang sore, terus capek, terus gak ada yang ngurusin dia. Alvin mengangguk-angguk. Ya, kalau itu alasannya, mau gimana lagi? Kemarin lo ketemu dia dong di kantor. Enggak, jawab Alvin sambil menyendok nasi kuning ke piringnya. Kemarin gue ada urusan di luar, ke kantor agak siangan gitu. Nah, kata satpam, Indra makan siang di luar, tapi gak kembali lagi ke kantor. Cynthia tersenyum. Sepengetahuannya, Indra memang sering pulang siang. Oh iya, Vin, masalah kasus korupsi, kalau benar itu dilakukan Mas Indra, terus apa yang terjadi setelahnya? Ya, ditindak, Sin. Perusahaan bakal minta pertanggungjawaban ke pelaku. Seperti dilaporkan ke kepolisian. Enggak, jawab Alvin. Ke kepolisian itu pilihan terakhir. Biasanya perusahaan lebih dulu berusaha menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan. Seperti si pelaku diminta mengembalikan uang yang dikorupsi, lalu si pelaku dipecat. Gue pikir bakal dipolisikan. Untuk perusahaan besar, mungkin itu yang bakal dilakukan, Sin. Tapi untuk perusahaan kecil, sebisa mungkin masalah seperti ini diselesaikan diam-diam. Karena kan bisa merusak nama baik perusahaan. Masa kepala cabang korupsi, itu kan bisa mengurangi kepercayaan perusahaan yang produknya kami distribusikan. Cynthia mengangguk-angguk. Alvin mengunyah makanannya sambil menatap Cynthia. Dan setelah makanannya ditelan, dia bertanya, kenapa? Cynthia menatap Alvin. Enggak apa-apa. Lo khawatir? Kalau khawatir enggak, Vin. Ya, karena lo kan tahu gimana nasib pernikahan gue sama Mas Indra. Mungkin gue penasaran aja dengan apa yang bakal terjadi dengan Mas Indra. Serius, lo gak khawatir sedikit pun? Enggak, jawab Cynthia yakin. Lagian, kalau benar Mas Indra yang korupsi, ya sudah sewajarnya dia harus bertanggung jawab, kan? Iya, Alvin mengangguk. Tapi Sin, kalau benar suamimu korupsi, kira-kira apa yang lo rasain? Cynthia menunduk dan tersenyum, lalu kembali menatap Alvin. Sebenarnya ini yang dari semalam gue pikirin. Kira-kira gue bakal merasa senang, biasa aja, atau malah sedih kalau benar Mas Indra terbukti melakukan korupsi. Seperti biasa, di pagi hari Indri selalu mengantar suaminya berangkat kerja. Dia akan berdiri di depan pagar sambil menatap mobil yang dikendarai suaminya. Hari ini Ibam yang ingin berangkat sekolah juga di dalam mobil. Sampai mobil itu berbelok di pertigaan dan menghilang dari pandangannya. Setelah itu, dia masuk ke rumah, mengunci pagar, dan
Sama seperti beberapa hari lalu, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya dan Indri berbalik. Itu mobil Indra. "Mas," sapa Indri kepada Indra setelah tersenyum dan melambaikan tangan. Berbeda dari kemarin, hari ini Indra mematikan mesin lalu turun. "Indri, bisa ngobrol sebentar?" tanya Indra sambil mengantongi kunci mobilnya. Sejenak Indri mengernyit, lalu dengan ramah dan tersenyum dia berkata, "Bisa, Mas." Dia membuka pagar. "Masuk, Mas." Indra mengangguk dan melangkah mengikuti Indri menuju kursi rotan di teras depan. "Mau minum apa, Mas?" tanya Indri setelah mempersilahkan Indra duduk. "Gak usah repot-repot, Indri. Aku cuma sebentar." Indri mengangguk, lalu duduk. "Beberapa hari terakhir, kamu pernah ketemu Cynthia?" tanya Indra. Indri mengernyit, pura-pura berpikir. "Enggak, Mas." "Memang kenapa? Cynthia belum pulang?" tanya Indri. Dia harus berpura-pura di depan Indra agar suami sahabatnya itu merasa dia ada di posisi netral. Indra mendengus, lalu mengangguk. "Iya, Indri. Sudah 2 hari 3 malam. Mas Indra sudah coba cari?" "Sudah, tapi tetap tidak ketemu. Tadinya aku pikir dia pergi ke rumahmu, karena yang aku tahu, kamu satu-satunya teman di dekatnya. Mungkin gak Cynthia pulang ke Lampung?" Sejenak Indra terdiam. Dia tidak pernah memikirkan itu. "Gak tahu juga, Indri." "Masa sih dia pulang ke orang tuanya?" tanya Indra khawatir. Tentu saja Indra khawatir, karena kalau Cynthia pulang ke rumah orang tuanya dan mengadu apa yang terjadi, hal itu bisa membuat nama baiknya rusak di mata mertuanya. "Ya, aku nggak tahu, Mas. Hanya menebak. Lagian aku pikir Cynthia sudah pulang." "Belum," kata Indra. "Aku menceritakan kejadian ini ke ibuku, dan ibuku marah pada Cynthia." "Marah?" "Iya," jawab Indra sambil mengangguk. "Mana ada istri yang ninggalin suaminya?" Indri yang tahu perkara rumah tangga Cynthia dan Indra langsung gemas setelah mendengar ucapan Indra. "Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur masalah ini, Mas. Karena ya, aku dekat dengan Cynthia dan dekat juga dengan Mas Indra. Tapi Mas, bukankah sebaiknya Mas Indra introspeksi? Kenapa sih Cynthia kabur dari rumah?" "Ah," kata Indra sambil mengibas tangannya. "Tidak ada yang perlu diintrospeksi, karena semua ini jelas salah dia. Jadi malam itu Cynthia nuduh aku selingkuh." Indri mengangguk-ngangguk. Dia tahu, pasti karena masalah itu. "Ya aku marahlah dengannya. Aku gak selingkuh kok." "Jadi sebelum Cynthia kabur, Mas Indra marah karena dituduh selingkuh?" "Iya dong, marah. Lagian, Cynthia itu gak bersyukur. 2 tahun nikah belum hamil-hamil. Harusnya pantas kalau aku selingkuh atau poligami. Tapi ini kan enggak. Aku tetap dengan dia saja." Terus malam itu Mas Indra membahas tentang Cynthia yang belum hamil juga. Indra tersenyum. "Iya, aku keceplosan bilang dia mandul."
Mungkin ya dia marah karena itu juga. Tapi aku gak merasa bersalah. Orang memang dia mandul, kata Indra lalu tertawa. Indri meremas tangannya, pengen betul dia menampar wajah Indra. Baginya Indra benar-benar sudah keterlaluan. Ya, aku ingin ngomong itu aja sebenarnya. Siapa tahu kan kamu ketemu si Cynthia kemarin-kemarin, kata Indra lalu melirik jam di tangannya. Aku harus berangkat kerja, Indri. Dengan muka sebal, Indri mengangguk. Hati-hati, Mas. Ibuku meminta aku menceraikan Cynthia. Indri kaget mendengar ucapan Indra. Dia tidak mengirakan sampai seperti itu. Hah? Indra berdiri dari kursi dan meraih tas kerjanya. Iya, ibuku tidak suka ketika tahu Cynthia pergi dari rumah. Jadi dia minta aku menceraikan Cynthia. Terus Mas Indra sendiri bagaimana? Ya, aku sih pemaaf orangnya. Aku pikir kasihan juga Cynthia kalau aku ceraikan. Jadi akan aku kasih pilihan. Kalau dia masih ingin denganku, boleh. Tapi aku boleh poligami, kata Indra penuh percaya diri. Dasar keterlaluan, Indri membatin. Aku harus ceritakan ke Cynthia masalah ini. Aku pergi kerja dulu, Indri, pamit Indra. Iya, Mas, jawab Indri. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.